Kebohongan Indonesia video 2 dari 5 video, seruan kepada rakyat Nusantara. Di saat kebenaran ditenggelamkan oleh propaganda negara dan luka rakyat ditutup dengan bendera palsu, suara dari bumi Nusantara kembali bergemuruh. Bukan bisikan pelan, tapi dentuman yang membelah langit, suara rakyat yang sudah terlalu lama dipaksa diam. Inilah saat ketika setiap kebohongan terkuak, setiap tirai yang menutupi kejahatan negara tersibak, dan setiap bangsa yang ditindas menemukan keberanian untuk berdiri tegak kembali. Semua yang mereka sembunyikan, hari ini kita bongkar bersama demi kebenaran. Di video 1 ada yang komen, tak perlu diungkit lagi, sudah berlalu, sekarang bangun Indonesia agar kuat dan bersatu. Jawabannya sederhana, berpikir jangan dangkal. Bersatu di mana? Bersatu dalam dosa, korupsi, dan kebohongan. Ada pula yang bilang adu domba. Jawabannya mudah, jika anakmu, ibumu, adikmu diperkosa sampai mati, masihkah kamu bilang adu domba? Atau kamu hanya mau bicara ketika korban itu bukan berasal dari keluargamu sendiri? Ada yang menuduh pecah belah. Pecah belah di mana? Kamu sekarang sedang dijajah, hanya kamu saja yang tidak sadar. Pecah belah itu dilakukan oleh penjajah, bukan oleh orang yang membuka fakta. Ada yang bilang hasut rakyat, asu-asu. Yang berkata begitu perlu tahu, tak bedel seletmu. Kalau kebenaran membuatmu panas, itu tandanya kamu sedang hidup nyaman dalam kebohongan. Ini video 2. Bantu share video ini seluas-luasnya, karena gelombang kebenaran tidak boleh berhenti di sini. Tunggu video 3-5 selanjutnya. Dan setiap kebohongan tetap harus dibongkar sebelum bangsa-bangsa di Nusantara bisa berdiri di atas keadilan yang sebenar-benarnya. 11. Hak asasi manusia hanyalah kedok dalam sistem hukum Indonesia. Komnas HAM hanya berfungsi sebagai lembaga dokumentasi, bukan penindakan. Tidak ada satupun jenderal pelaku pembantaian rakyat yang pernah diadili oleh Mahkamah HAM. Laporan-laporan besar seperti pelanggaran HAM berat di Aceh, Papua, Timor Leste, 1965, Talang Sari, dan lainnya hanya ditumpuk sebagai dokumen mati. Banyak aktivis HAM dan penyintas justru diintimidasi, dihilangkan, atau dikriminalisasi ketika bersuara. Bahkan LSM pembela HAM dibungkam melalui UU Ormas dan pasal-pasal karet. Referensi, Laporan Komnas HAM, tahun 2001 sampai tahun 2022, Asia Justice and Right, Ajar, Tapol Archives. 12. Presiden dan Wakil Presiden diduga kuat menggunakan ijazah palsu dan manipulatif. Dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo tidak pernah ditunjukkan secara resmi, dan pengadilan terhadap dugaan pemalsuan ijazah ditutup tanpa proses bukti terbuka. Kasus ijazah palsu juga muncul di tingkat kepala daerah, DPR, dan menteri. Sistem pendidikan dijadikan formalitas demi akses kekuasaan, bukan integritas akademik. Referensi, Tempo Investigasi, 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi 2023, Laporan Citizen Jurnalis dan Gerakan Ijazah Asli. 13. Komnas HAM hanya menulis laporan tanpa kekuatan eksekusi atau keberanian politik. Tidak satupun hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang berujung ke pengadilan HAM. Komnas HAM tunduk pada kepentingan politik penguasa, bukan pada keadilan untuk korban. Banyak aktivis dan penyintas menganggap Komnas HAM hanya penampung kertas penderitaan rakyat. Referensi, Laporan Kontras, LBH, Ajar, Amnesty Indonesia. 14. KPK hanya berani menangkap koruptor kelas teri, dan penuh perjanjian dengan elit politik dan militer. Setelah revisi UU KPK 2019, lembaga ini lumpuh secara independensi. Operasi tangkap tangan terhadap menteri besar sangat jarang. Justru pengungkapan korupsi besar seperti Formula E, BTS Kominfo, dan Food Estate hanya dilakukan secara politis. Referensi, ICW Annual Report, tahun 2020 sampai tahun 2023, Laporan Tempo dan Majalah Gatra, Kompas Investigasi. 15. DPR RI hanya ajang goyang-goyang dan pemborosan uang rakyat. Anggota DPR menerima gaji dan tunjangan hingga 200 juta rupiah, bulan, ditambah fasilitas perjalanan, rumah dinas, asuransi, dan dana aspirasi. Banyak anggota justru tertidur saat sidang, bolos rapat, atau terlibat korupsi proyek-proyek daerah. Rakyat hanya diperlukan saat kampanye. Setelah itu, mereka menjadi bagian dari elit perampas masa depan bangsa. Referensi, Laporan Indonesia Budget Center,
Investigasi Tirto.id dan Tempo tentang absensi dan penghasilan DPR. 16. Pahlawan nasional banyak yang merupakan pelaku kekerasan, perampokan, dan pelanggaran hak rakyat. Banyak figur yang diangkat sebagai pahlawan adalah eks-pasukan kolonial, pelaku pembantaian, atau tokoh yang menandatangani pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Contohnya, Van Heutes dianggap pahlawan kolonial oleh Belanda meski membantai 70.000 rakyat Aceh. Ironisnya, nama tokoh-tokoh pembasmi rakyat masih digunakan dalam nama jalan dan institusi. Soeharto diangkat sebagai Bapak Pembangunan, padahal ia bertanggung jawab atas 1 juta lebih pembantaian. Tahun 1965 sampai 66, perampokan tanah, dan pendirian Orde Baru penuh korupsi. Kolonel Gatot Subroto dan Jenderal A.H. Nasution yang memimpin operasi militer ke Papua, Aceh dan Maluku. Referensi, Robinson, G. 2018. The Killing Season. Laporan Amnesty Internasional. Catatan Sejarah Militer Indonesia, Arsip UI dan ANRI. 17. UU dan Konstitusi tidak melindungi rakyat, hanya menjadi alat legal korporasi dan penguasa. Revisi UU Minerba, UU Omnibus Law, dan UU Cipta Kerja adalah contoh nyata hukum dibuat demi investasi, bukan keadilan sosial. Rakyat yang menolak malah dikriminalisasi lewat pasal karet seperti UU ITE, makar, dan penghinaan presiden. MK, Mahkamah Konstitusi, pun tidak independen. Putusan batas usia Capres 2023 disulap demi anak presiden. Referensi, Ichel dan Elsam Reports, Tempo Investigasi, MK dalam Cengkeraman Kekuasaan, 2023. 18. Media massa dikooptasi dan menjadi corong penguasa, bukan suara rakyat. 90% media besar dimiliki oleh oligarki, CT Corp, MNC, MTEK, Media Group, semuanya terafiliasi elit kekuasaan. Banyak berita penting disensor, khususnya terkait Papua, konflik agraria, dan korupsi militer. Jurnalis dikriminalisasi, seperti kasus jurnalis Victor Mambor, Jubi Papua, atau Diananta Putra Sumedi yang dipenjara karena liputan sawit. Referensi, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Reporter Without Borders, RSF, World Press Freedom Index. 19. Pemilu di Indonesia syarat kecurangan sistemik dan manipulasi teknologi. DPT fiktif, penggelembungan suara, politik uang, intimidasi aparat, dan rekayasa hasil digital KPU jadi pemandangan rutin. 2024, putusan MK manipulatif memuluskan jalan dinasti, lembaga survei dibayar mengarahkan opini publik. Pemilu bukan pesta demokrasi, tapi pesta elit. Referensi, Perludem, Bawaslu, Tempo Investigasi. Laporan Voting Manipulation and Digital Authoritarianism in Indonesia, Freedom House 2024. 20. Indonesia bukan negara demokrasi, tapi teater sandiwara kekuasaan. Demokrasi hanya dijadikan tirai untuk menutupi kenyataan. Negara dikendalikan oleh militer, konglomerat, dan dinasti politik. Lembaga negara tidak independen, MK tunduk, KPK lumpuh, KPU tidak netral, DPR penuh oligarki. Rakyat hanya jadi penonton dalam pertunjukan 5 tahunan, sementara penderitaan tetap berjalan tanpa solusi. Referensi, The Economist Intelligence Unit, Demokrasi Index, 2023. Laporan State Capture in Indonesia, Global Democracy Network, lebih besar dari Kahin, GM, 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ketika rakyat akhirnya berani berdiri dan bersuara, tidak ada kekuasaan manapun yang mampu menahannya. Mereka yang menindas akan runtuh oleh suara yang selama ini mereka paksa diam. Hari ini kita bukan hanya mencatat sejarah, kita sedang menyalakan kembali bara yang selama puluhan tahun diinjak oleh negara palsu. Dunia akan menjadi saksi bahwa bangsa-bangsa yang ditundukkan satu persatu bangkit menuntut perhitungan. Bantu sebarkan video 2 ini, karena perjuangan tidak boleh berhenti di satu layar. Tunggu video 3-5 selanjutnya, lanjutan yang akan lebih keras, lebih jelas, dan lebih mengguncang. Segala tipu daya akan runtuh satu persatu. Dan jika kamu memilih hidup dalam kepalsuan, maka itulah yang akan kau wariskan hingga 7 turunan. Jika kamu tahu apa yang terjadi tapi memilih memeluk kebohongan, maka itu bukan dosa bangsa lain, itu dosa yang kamu tanggung sendiri.
Bangsa-bangsa di Nusantara akan berdiri kembali di atas martabat dan keadilan yang sesungguhnya, bukan aturan palsu buatan negara kolonial berkedok republik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu." Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selema lemahnya iman." Hari Muslim, ayat dan hadis ini bukan hiasan, ini adalah kewajiban. Jika kamu memilih diam ketika kezaliman merajalela, itu berarti kamu rela menjadi bagian dari zalim itu sendiri.